Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada seri kali ini kita bisa melanjutkan materi eh, profesi bidang IT dalam seri kuliah etika dan profesi. Saya Galih Wasis Wicaksono. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui terkait dengan bagaimana profesi di bidang IT saat ini menjadi salah satu faktor yang eh, penting dan utama sehingga eh, masyarakat ekonomi ASEAN atau yang kemudian dikenal dengan nama MEA itu menetapkan dalam berbagai eh, kebijakan bahwa industri IT saat ini telah menjadi sektor utama dan berkembang dengan pesat. Untuk itu, kemudian ASEAN mengatur ada tiga hal yang diatur di dalam eh, standarisasi kualifikasi di ASEAN. Yang pertama adalah ASEAN ICT Skill Standard ya, sebagai eh, kebijakan pertama yang mengatur bagaimana standarisasi ya ICT atau eh, kemampuan di bidang teknologi informasi dan komputer itu menjadi sebuah standar. Kemudian yang kedua, ASEAN juga menetapkan namanya ASEAN Qualification Reference Framework, ya, di mana ini juga menjadi salah satu yang concern yang diatur di dalam kebijakan-kebijakan ASEAN. Kemudian yang ketiga, ASEAN juga mengatur terkait dengan ASEAN Guiding Principle for Quality Assurance and Recognition of Certification. Jadi tiga standarisasi ini kemudian menjadi patokan, menjadi poin penting bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menyelenggarakan atau melakukan sertifikasi kualifikasi, ya, khususnya di bidang ICT di ASEAN. Kemudian Indonesia, ya, sebagai negara yang terus tumbuh dan berkembang, termasuk juga yang menetapkan standarisasi. Hal ini dapat dilihat dari ditetapkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatan KKNI. Nah, KKNI yang ditetapkan di Indonesia ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Perpres nomor 8 tahun 2012. Jadi Perpres yang diterbitkan di tahun 2012 yang menetapkan tentang KKNI. Apa saja yang diatur di dalam KKNI ini? Yang pertama adalah standarisasi SDM. Ya. Jadi KKNI menjadi standarisasi kualitas ya, SDM manusia, SDM sumber daya manusia di Indonesia. Termasuk di dalamnya tentunya juga kualitas SDM di bidang IT. Yang kedua adalah penyetaraan kualifikasi. Nah, ini penting. Kenapa? Karena nanti KKNI ini akan menjadi standarisasi bagi tenaga asing atau pekerja asing yang akan masuk ke dalam Indonesia. Oke, kemudian juga jadi dari WNA yang akan bekerja di Indonesia atau bagi WNI yang akan bekerja di luar. Jadi ini prosesnya juga menggunakan standarisasi yang kita kenal dengan istilah KKNI. Nah, ini peraturan presiden tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang tadi saya jelaskan pada
slide sebelumnya. Nah, bagaimana kerangka dasar dari kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI yang kemudian menjadi rujukan bagi semua stakeholder dalam menetapkan atau dalam menentukan jenjang ya. Jadi kalau Anda lihat pada slide ini secara umum dibedakan menjadi atau diklasifikasikan menjadi 3. Jadi yang pertama adalah operator. Ya, operator ini dari jenjang 1 ya sampai dengan jenjang ketiga. Nah, kalau dilihat di sini jenjang kedua itu kesetaraannya atau kualifikasinya disetarakan dengan SMA. Sini ya. Sedangkan untuk jenjang ketiga itu disetarakan dengan D1. Nah, jadi kalau Anda misalkan bekerja dengan menggunakan ijazah SMA, maka nanti Anda akan dikualifikasikan ke dalam kualifikasi operator. Yang kedua, kualifikasi berikutnya adalah pada level teknisi atau analis. Teknisi atau analis ini dimulai dari jenjang ke-4 sampai dengan jenjang ke-6. Di mana di dalamnya ada D2 ya, diploma 2, diploma 3, kemudian jenjang ke-6 ini adalah S1 dan D4. Nah, nanti Anda ketika lulus di sarjana strata 1, Anda akan berada di jenjang 6 ini. Anda masuk dalam klasifikasi atau kualifikasi teknisi atau analis. Kemudian yang paling atas adalah kualifikasi pakar atau ahli, dimulai dari jenjang ke-7 sampai dengan jenjang ke-9. Di mana jenjang ke-7 ini adalah profesi, jadi misalnya di kedokteran gitu ya. Setelah mohon maaf di teknik juga ada ya, misalnya insinyur gitu ya. Atau di kedokteran untuk bisa melakukan praktek setelah dia lulus ya, esket, kemudian sarjana kedokteran, kemudian dia mengambil profesi untuk mendapatkan dokter. Atau tadi ya insinyur ya. Kemudian dokter. Kemudian kalau di bidang hukum misalnya untuk menjadi advokat ya. Jadi advokat. Kalau sekarang di guru juga ada, jadi namanya profesi guru ya. Jadi nanti akan ada apa namanya klasifikasi untuk menjadi guru. Jadi setelah lulus harus mengikuti pelatihan profesi dulu. Kemudian di jenjang ke-8 adalah S2 dan di jenjang ke-9 adalah S3. S3 ini termasuk juga dalamnya spesialis atau S3 terapan. S2 juga sama ya, termasuk dalamnya juga spesialis. Nah, ini gambaran bagaimana kualifikasi KKNI itu bisa diilustrasikan ya, seperti pada layer-layer pada jenjang KKNI ini. Nah, selanjutnya pemerintah ya untuk menjembatani antara KKNI dengan profesi yang ada, maka pemerintah kemudian merumuskan dikenal dengan istilah SKKNI. Apa itu SKKNI? SKKNI adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, SKKNI ini adalah rumusan aspek pengetahuan, keterampilan dan keahlian serta sikap. Jadi di dalamnya ada kognitif ya, pengetahuannya ada, kemudian keahliannya ada, keterampilannya ada, sikapnya juga ada, yang sesuai dengan syarat dan kompetensi dalam suatu atau dalam sebuah profesi yang sudah ditetapkan. Jadi sebuah profesi misalnya mensyaratkan kualifikasi atau kompetensi, maka SKKNI mencoba menjembatani antara rumusan tersebut ya atau kualifikasi tersebut dengan jenjang pendidikan. Nah, SKKNI ini melakukan rekognisi atau melakukan pengenalan penyesuaian ya kualifikasi tenaga kerja ya yang berasal dari sistem pendidikan formal atau yang mengacu pada KKNI terhadap bidang kerja yang ada. Jadi misalkan
di bidang tadi ya, di operator misalnya ya, di operator nanti bidang atau di dalam pekerjaan akan berada pada posisi apa. Kemudian apa namanya, pakar atau ahli nanti akan berada di bidang apa. Nah, di dalam SKKN ini mengacu pada 3 ranah ya, yaitu ranah kognitif atau pengetahuan, ranah afektif atau sikap, dan ranah psikomotorik atau keterampilan keahlian. Nah, ini ilustrasi bagaimana memetakan dari SKKNI ke KKNI. Jadi, kalau kita lihat pada gambar yang terdapat pada layar, di sisi kanan adalah jenjang KKNI. Jadi ini jenjang KKNI yang tadi sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, dari 9 sampai dengan jenjang 1. Kemudian di sisi kiri ini adalah bagaimana kelompok-kelompok SKKNI yang nanti akan dipetakan ya, dari SKKNI 1 juga nanti sampai dengan SKKNI 9. Jadi Anda bisa melakukan mapping dari KKNI dengan mengacu pada peta ini. Nah, nantinya akan ada berikutnya lagi peta okupasi, nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya, yang nanti akan menunjukkan posisi atau apa ya, jabatan apa yang bisa dicapai oleh seseorang dengan jenjang kualifikasi tertentu pada SKKNI. Jadi intinya adalah terdapat pemetaan dari KKNI ke dalam SKKNI. Nah, yang berikutnya terkait dengan sumber daya manusia IT. Ini sudah saya jelaskan kalau tidak salah di penjelasan-penjelasan awal begitu ya, bahwa PBB atau United Nations telah mengklasifikasikan ya sumber daya manusia di bidang IT itu ke dalam 2 kelompok besar ya. Kelompok pertama dikenal dengan istilah ICT worker, sedangkan kelompok yang kedua dikenal dengan istilah ICT enable worker. Apa yang membedakan di antara kedua kelompok ini? Ya. Kalau ICT worker, ya, bagian ini atau kelompok ini adalah SDM IT yang bergelut secara profesional pada bidang IT. Jadi, misalkan ada seorang programmer yang tersertifikasi, gitu ya. Kemudian dia akan bekerja di bidang IT, atau seorang network analyst, begitu ya, atau seorang desainer, dan seterusnya. Nah, yang jelas atau yang pasti adalah ketiga jenis pekerja ini atau bidang pekerjaan ini diperoleh pendidikan atau pelatihannya secara profesional ya. Jadi mungkin dibuktikan dengan adanya sertifikasi atau bukti pelatihan dari lembaga yang direkognisi ya sebagai lembaga pelatihan. Sedangkan yang kedua adalah ICT enable worker. Apa ICT enable worker ini? Ada 3 karakteristik. Yang pertama, ya, SDM atau sumber daya manusia atau pekerja yang mampu mengoperasikan komputer atau menjadi users. Jadi misalnya dia memiliki kemampuan untuk menggunakan Microsoft Office, bisa menggunakan Adobe, bisa menggunakan apalagi berbagai tools, browser, ya, internet dan lain sebagainya. Maka itu termasuk dalam konteks SDM yang ICT enable worker. Sedangkan yang kedua karakteristiknya adalah tidak membutuhkan kompetensi yang spesifik. Misalnya kemampuan MS Office itu kan sekarang semuanya sudah bisa ya. Jadi hampir semua pekerja ya atau lulusan dari sebuah universitas pasti sudah dibekali dengan kemampuan ini dan seterusnya. Yang ketiga ya umumnya hanya membutuhkan kemampuan untuk menggunakan komputer, gadget, dan kemampuan internet. Jadi ICT enable worker ini syarat utamanya misalnya hanya tadi ya bisa menggunakan komputer atau mahir menggunakan komputer, kemudian bisa internet, bisa browsing, bisa download dan seterusnya. Kemudian juga bisa menggunakan atau mengoperasikan perangkat gadget. Nah, jadi
secara kemampuan, sebenarnya kemampuan dasar di bidang digital gitu ya. Nah, kemudian pemerintah selanjutnya setelah menetapkan SKKNI tadi dan menetapkan pemetaannya terhadap KKNI, maka kemudian pemerintah mencoba memetakan bidang ICT worker ya. Jadi ICT worker orang yang memang bergerak di bidang ICT yang kemudian dilengkapi dengan kemampuan atau pelatihan-pelatihan secara profesional. Ini kemudian dipetakan dalam namanya peta okupasi nasional profesi di bidang ICT gitu ya. Yang menetapkan juga lembaganya adalah lembaga-lembaga negara seperti Kemenaker RI, Kominfo, Kamar Dagang, kemudian Bappenas, dan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kalau Anda ingin melihat daftar profesi di bidang IT, Anda bisa mengunjungi atau mencari ya, bisa googling ya. Ada di Surat Keputusan nomor 172 Kominfo dan seterusnya di tahun 2017. Di situ dijelaskan ada 16 area fungsi di bidang ICT yang nanti bisa menjadi rujukan ya untuk perusahaan atau pengusaha ketika menentukan bidang pekerjaan di bidang ICT. Kemudian saya coba menjelaskan terkait dengan jenis standarisasi profesi IT ya. Jadi secara umum ada dua jenis sertifikasi. Yang pertama dikenal dengan sertifikasi akademik ya. Kemudian yang kedua dikenal dengan sertifikasi profesi. Jadi kedua jenis sertifikasi ini tentunya related dengan bidang Anda di bidang ICT ya tentunya. Tidak bisa kemudian kita mengambil sertifikasi di bidang yang lain. Nah, di bidang IT secara spesifik ada 3 model sertifikasi yang bisa Anda ikuti ya. Yang pertama adalah sertifikasi oleh professional society. Jadi oleh kelompok-kelompok organisasi profesi di bidang IT. Misalkan ada contoh di sini British Computer Society (BCS). Nah, ini menyediakan sertifikasi di bidang IT yang berdasarkan pada society, pada kelompok komunitas di masyarakat. Kemudian ada juga yang ini profesional ya, tadi professional society. Ada juga yang based on komunitas di masyarakat. Nah, misalnya apa? Misalnya Linux profesional. Nah, Linux profesional ini berarti dikembangkan oleh komunitas Linux, misalnya seperti itu. Kemudian juga yang terakhir, yang ketiga adalah yang dikembangkan oleh vendor. Jadi umumnya vendor-vendor teknologi ya menyediakan sertifikasi sehingga ketika Anda lulus atau Anda bekerja, maka Anda sudah mengantongi sertifikasi di bidang yang ditentukan oleh vendor tersebut. Misalkan vendornya sebut saja ada Oracle gitu ya, ada sertifikasi database, ada sertifikasi bahasa pemrograman dan lain sebagainya. Cisco ada sertifikasi untuk perangkat keras bidang jaringan. Kemudian Unity misalnya sertifikasi untuk game dan seterusnya. Adobe macam-macam ya, Adobe ada Premiere, ada Photoshop dan lain sebagainya. Microsoft juga mengeluarkan sertifikasi dan lain-lain. Ada banyak sekali vendor yang kalau Anda spesifik di salah satu bidang tersebut, maka Anda bisa menguasai produk-produk dari vendor tersebut. Nah, kemudian sertifikasi kompetensi juga ada yang diselenggarakan oleh namanya Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Di UMM kita sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi tersebut. Ini contoh, jadi pada tahun berapa ini ya? Tahun 2018, misalkan saya ikut salah satu sertifikasi. Nah, ini sertifikasi cukup menarik. Sertifikasinya untuk Microsoft Office untuk Office Word tahun 2016. Jadi ini salah satu contoh sertifikasi yang dilakukan
oleh vendor. Nah, biasanya sertifikasi itu kemudian ada titelnya. Jadi kalau Anda misalnya mau mengejar titel ya yang banyak, Anda bisa ikut berbagai sertifikasi. Di sini contohnya untuk yang Office ini titelnya MOS ya, Microsoft Office Specialist. Jadi kalau Anda mengikuti ini, nanti di belakang nama Anda bisa ditambahkan titel. Misalnya saya di sini, kemudian saya bisa tambahkan titel ini MOS. Atau yang lain-lain, ada banyak sekali titel-titel yang disediakan di berbagai sertifikasi. Tapi sebenarnya substansinya bukan ke titel tadi ya, ini contoh saja. Substansinya tetap terletak pada apa keahlian yang diakui, direkognisi oleh lembaga lain ya yang kita miliki. Kemudian saya coba bahas sertifikasi yang dilakukan oleh LSP. Jadi sertifikasi didasarkan atas persyaratan spesifik sesuai dengan eh, kualifikasi profesi ya yang bersifat terdasar dengan prosedur yang sama. Jadi ini eh, gambaran tentang sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Jadi persyaratannya spesifik sesuai dengan kualifikasi profesi dan dasar ya. Tetapi dilaksanakan dengan prosedur yang sama. Nah, persyaratan yang spesifik tadi kemudian dikenal dengan nama skema. Jadi dalam sertifikasi itu ada berbagai skema-skema yang nanti bisa Anda ambil. Nah, tiga jenis skema sertifikasi profesi, ada yang skema sertifikasi KKNI, artinya mengacu pada level KKNI 1 sampai dengan 9. Jadi ini skema yang terbentuk atau mengacu pada level KKNI. Skema ini dibentuk atau dikembangkan oleh otoritas bidang keilmuan. Jadi misalkan ada seseorang yang mengambil pendidikan informal ya, misalnya seorang pelukis misalnya, atau seorang pemahat, atau seorang penari gitu ya, yang karya-karyanya yang hasil hasil apa? Hasil seninya itu kemudian banyak dan ketika dilakukan sertifikasi, dilakukan penyetaraan pada level KKN ini ternyata dia memenuhi, misalnya memenuhi level jenjang ke-6. Maka meskipun dia tidak menempuh pendidikan formal sebagai mahasiswa misalnya, tetapi karena karya-karya yang dia hasilkan dan kompetensinya ketika dia diuji, maka dia bisa disetarakan dengan misalnya jenjang ke-6 tadi, yaitu sarjana strata 1. Nah, itu contoh untuk skema sertifikasi KKNI. Yang kedua adalah skema sertifikasi kualifikasi okupasi nasional. Jadi, didasarkan atau merujuk pada jabatan dalam sebuah sistem industri yang tadi sudah saya tunjukkan di dalam peta okupasi nasional, yang itu berlaku nasional atau internasional. Jadi tergantung siapa yang menyelenggarakan sertifikasi okupasi tadi ya. Nah, skema ini dibentuk oleh bidang okupasi tersebut. Jadi di bidang bidang fungsi tersebut, bidang pekerjaan tersebut, maka dibentuklah skema-skema yang kemudian bisa kita lihat sampai dengan saat ini. Misalkan di dalam manajemen data atau manajemen database ada namanya Chief Data Officer. Nah, Chief Data Officer itu kan berlaku di semua wilayah di seluruh dunia misalnya begitu. Kalau ada perusahaan kemudian membutuhkan manajemen data ya maka dia ada di dalam Chief Data Officer tadi. Nah, itu bisa bisa diukur ya kualifikasinya menggunakan okupasi nasional tadi. Kemudian yang berikutnya adalah skema sertifikasi Clistar, ya, yaitu spesifik pada kebutuhan industri dan atau organisasi. Jadi kalau ada posisi atau jabatan di sebuah industri yang spesifik dan itu hanya ada di situ, maka itu bisa disertifikasikan dengan skema yang tadi sudah ditentukan. Nah, saya mengambil contoh, ada sebuah LSP, namanya LSP Telematika ya. Ini saya ambil pada beberapa tahun belakangan. Mungkin saja juga berbeda, berganti, tapi intinya adalah kita melihat bagaimana di dalam sertifikasi yang disediakan oleh LSP Telematika itu kita bisa melihat kontennya. Misalkan sertifikasi untuk programmer. Nah, untuk menjadi programmer, apa saja konten yang atau yang prasyarat yang harus dimiliki. Misalkan yang bersangkutan menguasai terkait dengan algoritma, ya, scripting, konsep database, pemrograman terstruktur, pemrograman OOP, software testing, SQL, keamanan database,
dasar dalam teknologi informasi, pengembangan aplikasi web, jaringan dan keamanan, SO, manajemen data, dan software development. Nah, kalau ini misalnya sudah Anda kuasai, maka Anda bisa dilakukan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat sebagai programmer. Siapa yang mengeluarkan nanti? Yaitu LSP Telematika. Jadi ketika Anda lulus dari UMM misalnya, ya Anda sarjana 4 tahun, ya. Kemudian bidang Anda misalnya LPL, maka Anda sebaiknya memang dibekali dengan sertifikat lagi. Jadi sertifikat profesi tadi akan menguatkan legitimasi diri Anda bahwa Anda adalah seorang programmer yang lulus dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di dalam ijazah tentunya di situ akan disebutkan ijazah itu ada IPK ya. Ada IPK, kemudian ada mata kuliah yang ditempuh, ada SKS tempuh dan seterusnya. Tetapi dari ini tidak bisa mencerminkan apakah Anda menguasai misalkan ya konsep-konsep pemrograman misalnya atau konsep-konsep di dalam jaringan dan seterusnya. Sehingga itu perlu direkognisi, perlu diberikan pengakuan salah satunya apa? Melalui sertifikasi profesi tadi. Kemudian keterampilan dasar apa saja yang ada di dalam misalnya dalam programmer tadi ya. Jadi keterampilan dasarnya apa? Melakukan instalasi, konfigurasi, ya, menggunakan software untuk pengembangan program, untuk mobile, untuk interface, bisa melakukan pemantauan bug, gitu ya. Kemudian dan lain-lain. Jadi ada banyak keterampilan dasar yang nanti akan diuji. Jadi Anda akan diuji untuk bisa melakukan tugas-tugas atau soal-soal, permasalahan-permasalahan yang kalau itu Anda berhasil menyelesaikan atau bisa menuntaskan permasalahan tersebut, maka Anda masuk dalam kategori seseorang yang kompeten untuk menjadi programmer atau disertifikasi sebagai programmer. Nah, kemudian unit kompetensinya apa? Nah, ini bisa Anda lihat di sini. Misalkan tadi ya yang programmer tadi, unit kompetensinya dia bisa mengidentifikasi library atau komponen dari framework, kemudian paham struktur data. Nah, ini kira-kira Anda masih ingat tidak dengan konsep-konsep struktur data? Ada rancangan entitas, keterkaitan entitas, ini apa ini hubungannya dengan misalkan IRD, ya. Kemudian spesifikasi, software tools, ada subrutin gitu ya. Kemudian ada bisa menggunakan pemrograman berbasis objek, ya. Baik itu menggunakan library atau yang komponen yang sudah ada ini ya, pakai komponen yang ada pada JDK misalnya begitu ya, atau pada apa ya, yang Anda gunakan bahasa pemrogramannya. Kemudian bisa menggunakan SQL, bisa akses basis data, bisa debugging, ya. Bisa melakukan pengujian ya. Kemudian dan seterusnya sampai pada melakukan pembaharuan terhadap perangkat lunak. Jadi ini kompetensi yang wajib untuk dimiliki oleh seorang programmer jika merujuk pada sertifikasi yang dikeluarkan oleh LSP Telematika. Nah, nantinya seseorang, perusahaan, misalnya anggaplah ada perusahaan A, ketika dia mau mencari programmer, maka dia akan meminta sertifikasi sebagai programmer tadi. Karena kenapa? Karena segala sesuatu yang dibutuhkan dalam oleh seorang programmer itu dibuktikan melalui sertifikasi tersebut. Dia tidak perlu lagi melakukan capek-capek melakukan pengujian dan seterusnya. Apa saja tujuan dan manfaat sertifikasi? Bagi IT tentunya akan membentuk profesional IT yang berkualifikasi tinggi. Ada skills yang kemudian bisa dibuktikan. Yang kedua apa? Membentuk standar kerja di bidang IT. Jadi ketika orang mengklaim dirinya adalah programmer, maka kita punya standarisasi programmer itu yang apa sih yang dikategorisasikan sebagai programmer. Yang ketiga, pengembangan profesional yang berkesinambungan. Jadi programmer itu tentunya karena ada kualifikasinya, maka harus dicapai kualifikasi tersebut melalui apa? Melalui misalnya pendidikan dan pelatihan. Jadi seorang programmer untuk bisa terus berada pada konteks
atau pada profesi programmer, maka dia harus dididik dan dilatih sesuai dengan prasyarat kompetensi tadi yang sudah kita bahas pada tahapan atau pada slide sebelumnya. Manfaatnya bagi profesional IT ini kasus khusus bagi orang IT ya. Apa saja? Yang pertama, tentunya adalah rekognisi pengetahuan. Anda tentunya bisa dikenali, bisa dihargai didasarkan pada kemampuan dan keterampilan yang Anda miliki. Yang kedua adalah menunjang karir. Karena di dalam peta okupasi, programmer itu juga diberikan jenjang karir dari mungkin yang junior programmer sampai yang senior atau di tingkat yang lebih atas lagi, CTO misalnya. Nah, itu kan jenjang karir yang jelas. Seseorang pasti akan tertarik untuk bisa memiliki jenjang karir yang jelas. Tentunya jenjang karir tadi juga berhubungan dengan gaji. Gajinya pasti akan meningkat seiring dengan peningkatan karirnya. Kemudian membantu perencanaan atau pengembangan karir profesional IT. Kalau di kampus misalnya ya, tentunya kampus menjadi concern dengan syarat-syarat tadi untuk membentuk seorang lulusan yang punya kualifikasi sebagai profesional IT misalnya sebagai programmer. Kemudian juga meningkatkan nilai jual profesional IT di bidang secara internasional. Jadi negara-negara berlomba-lomba untuk melakukan sertifikasi bagi tenaga bidang IT-nya karena nanti kalau misalnya mereka berhasil mengambil atau melakukan pekerjaan di bidang IT di luar negeri, maka ini menjadi devisa tersendiri bagi negara, sumber devisa bagi negara. Oke, saya rasa itu materi-materi yang bisa saya sampaikan di dalam seri ini, di dalam topik profesi bidang IT ini. Untuk menutup sesi video ini, saya kembali memberikan penugasan, jadi Anda bisa membuat essay. Ya, kali ini essay-nya tentang fenomena profesi bidang IT dan sertifikasi profesi IT. Anda mungkin bisa melihat fenomena yang muncul, bagaimana lulusan-lulusan IT itu kemudian secara kualifikasi, kompetensi juga masih kurang. Padahal selama proses perkuliahan mereka selalu diberikan materi-materi yang terkait dengan bidangnya, misalkan terkait dengan programming dan lain sebagainya, yang itu kemudian menjadi sebenarnya beban ya bagi negara ketika lulusan-lulusan bidang IT ya tidak bisa menjadi ICT worker, malah menjadi ICT enable worker. Essay yang Anda buat antara 750 sampai 1.500 kata. Nanti akan saya buatkan form di e-learning, di Elmu. Anda bisa upload dalam bentuk PDF atau link dari drive kalian yang nanti bisa mengakses ke PDF tersebut. Kemudian essay tadi bisa Anda kirimkan ke koran atau ke tabloid ya atau yang sejenis yang nanti bisa dimuat di situ dan nanti ada mendapatkan reward. Jadi bagi yang koran lokal sampai dengan koran nasional ada rewardnya. Jangan lupa pada saat Anda menuliskan essay tersebut, Anda upload di koran, tetap sertakan asal institusi kalian yaitu dari informatika UMM. Demikian kita ketemu di seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.